kawan-kawan Borangans, kembali lagi bersama saya Samsul Kohar atau biasa dipanggil Sam. Tentunya bersama dengan Dudun sang kritikus film abal-abal. seperti di judul. Ya, kali ini kita akan berpetualang di dunia 3%. Series asal Brazil Obrigado ini dibuat oleh Bapak Pedro Aguilera dan ditokoh-utamai oleh João Miguel yang berperan sebagai Ezekiel, juga Bianca Comparato sebagai Michelle. Seberapa serukah series 3% ini? Mari kita saksikan saja bersama-sama. Jangan lupa kencangkan seatbelt kalian karena kita akan menuju dunia 3%. Di sebuah tempat antah berantah. Ya, di Brazil lah pokok nama. Lebih tepatnya di suatu daerah yang dimana penduduknya sangat-sangat miskin. Sampai saking miskinnya mandi pakai air adalah hal yang bagaikan mimpi. Namun setiap tahun ada sebuah kontes di mana pesertanya adalah para anak muda yang berusia 20 tahun. Setiap orang yang sudah mencapai usia 20 tahun berhak mendapatkan kesempatan untuk ikut kontes tersebut. Dari ribuan peserta yang ikut serta, hanya 3% diantaranya yang bisa lulus dan mendapatkan semacam hadiah, yaitu keluar dari tempat tinggal mereka yang kumuh dan penuh penderitaan. Mereka akan mendapatkan kehidupan baru di sebuah tempat bernama offshore, di mana hanya ada kekayaan dan kebahagiaan di sana. Pada seleksi yang diadakan di tahun ke-104 ini, seorang gadis yang bernama Michelle Santana mengikuti seleksi tersebut. Dia berangkat bersama temannya yang bernama Bruna dan adik Bruna juga ikut mengantarkan kakaknya itu. Mereka berjalan beriringan bersama dengan peserta yang lain. Tampak ada puluhan bahkan ribuan orang yang mengikuti seleksi kali ini. Ketika mereka sudah dekat tempat tujuan, Bruna mengatakan pada adiknya untuk mengantarnya sampai di sini dan kemudian berpamitan. Tempat itu berada di atas puncak bukit. Mereka harus menaiki puluhan anak tangga dan melewati jalan yang menanjak. Singkat cerita mereka pun sampai dan setiap orang yang mengikuti seleksi diberikan baju ganti, melepaskan pakaian mereka yang kucil dan tidak layak pakai itu. Setelah selesai berganti baju, semua peserta berkumpul di suatu tempat. Ezekiel yang menjadi pemimpin dalam acara tersebut memberikan beberapa patah kata sebagai penyambutan untuk para peserta. Dia memberikan semangat dan juga motivasi agar para peserta bisa mengeluarkan semua kemampuannya dengan optimal. Penyambutan itu kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih yang dilakukan para peserta. Setelah acara penyambutan selesai, kini mereka masuk ke tahap pertama dengan menjalani sebuah wawancara. Fernando yang menggunakan sebuah kursi roda tampak kesusahan mengayuh kursinya. Beberapa peserta di belakangnya mencoba menawarkan bantuan, namun Fernando menolak dengan alasan tak ingin terlihat lemah meski keadaan fisiknya kurang sempurna. Di tempat lain, seorang wanita yang mengaku bernama Elin tampak sudah menunggu kedatangan Ezekiel setelah acara penyambutan tadi. Elin berkata jika dirinya dikirim untuk mengevaluasi proses seleksi kali ini. Ezekiel tampak sedikit terkejut karena sebelumnya dia tak mendapat pemberitahuan mengenai hal ini. Dia kemudian meminta izin mengkonfirmasi identitas Elin untuk memastikannya. Setelah pertemuannya dengan Elin barusan, Ezekiel terlihat tidak suka dan langsung menghubungi seseorang bernama Nair yang sepertinya salah satu petinggi di sana. Ezekiel menanyakan mengapa dia tak diberitahu jika sekarang dia tengah diawasi. Namun Nair menjawab jika hal itu baru saja diputuskan. Selain itu ada masalah yang lebih penting. Seseorang dari anggota mereka telah terbunuh dan pelakunya adalah orang yang lulus seleksi di bawah pengawasan Ezekiel. Hal itu bisa menjadi bumerang yang mengancam posisi Ezekiel saat ini. Nair mencoba memperingatinya dan mengatakan beberapa pihak mungkin saja memanfaatkan insiden ini untuk memojokkannya. Ezekiel mengerti jika saat ini Nair hanya mengkhawatirkannya, namun dia dengan percaya diri mengatakan tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Setelah itu, Ezekiel menutup pembicaraan mereka. Jadi maksudnya guys, di tahun lalu kan ada 3% peserta yang lulus. Dan salah satunya merupakan anggota kelompok pemberontak yang bernama The Chaos. Nah, si anggota ini di sana ternyata melakukan kejahatan gitu, yaitu membunuh anggota panitia kontes 3%. Dan untungnya si pelaku sudah tertangkap, namanya adalah Georgie. Scene berpindah kepada para peserta yang mulai menjalani wawancara. Terlihat Michelle yang menjalani wawancara itu bersamaan dengan peserta lain, diantaranya ada Fernando, Alex, Bruna, dan juga Joanna. Para staf mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Bahkan mereka juga menanyakan sesuatu hal yang bersifat pribadi. Mereka melakukan itu untuk mengetahui apakah para peserta itu memiliki potensi dalam dirinya atau tidak.
Seorang peserta terlihat menangis karena gagal melewati tes itu. Salah satu staf yang menanyai Michelle menanyakan apakah Michelle mengenal seseorang yang sudah lulus. Michelle lalu menjawab ya dan berkata orang itu adalah pacarnya yang bernama Louis yang mengikuti acara ini tahun lalu. Por que ainda usa? Ele é uma lembrança. Ele quer passar pra se curar. Na verdade, eu tenho outros problemas e outras vontades. Que eles são só uns fracassados que não conseguiram passar. Pouco é importante falar, eu só queria falar que ele pensa na comunidade, que ele... Setelah menjawab beberapa pertanyaan, Joanna menjadi orang pertama yang berhasil lulus. Sementara Alex yang sebelumnya sangat percaya diri harus tereliminasi. Dia memberontak dan meminta untuk diberikan kesempatan, namun staf yang mewawancarainya tak mau mengubah keputusannya. Dari ruangannya, Ezekiel tampak mengawasi saat sesi wawancara itu berlangsung. Kembali pada Michelle, staf yang mewawancarai Michelle kita sebut saja Johnny. Johnny menanyakan bagaimana Michelle yakin jika Louis telah lulus. Bisa saja Louis tak kembali karena mengalami sebuah kecelakaan saat berada di sana. Melihat keraguan dari wajah Michelle, Johnny lalu bertanya apakah alasannya ingin lulus untuk menyusul pacarnya, namun Michelle langsung menyangkalnya. Michelle terlihat menahan tangis, namun dia sudah memantapkan hatinya. Michelle kemudian melepaskan kalung pemberian Louis dan memberikannya pada Johnny. Michelle pun diluluskan, namun ketika dia hendak pergi, Johnny mengatakan Michelle sudah mengambil keputusan yang tepat karena ternyata Louis sudah mati. Michelle pun lolos dan menyusul Joanna untuk ikut masuk ke babak selanjutnya. Scene berpindah lagi kepada Ezekiel. Dia masuk ke sebuah ruangan dan bertanya pada Cassia tentang hasil penyelidikan Georgie, anggota kelompok The Cause. Sedikit penjelasan mengenai kelompok The Cause. Ceritanya, beberapa orang yang gagal dan tidak terima dengan hal itu mulai membentuk sebuah kelompok, yaitu The Cause. Kelompok itu bertujuan untuk mengirimkan beberapa orangnya untuk menyusup demi membalaskan dendam, gitu. Panitia 3% sudah menginterogasi Georgie dan Georgie mengatakan ada satu orang anggota The Cause yang menyusup masuk dengan mengikuti seleksi tahun ini. Untuk saat ini, Georgie tidak mau memberitahu siapa orangnya, namun mereka hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Georgie mau membuka mulut. Scene beralih pada seorang wanita paruh baya yang diam-diam memasuki sebuah jalan rahasia dan bertemu dengan anggota The Cause yang lain. Mereka berkumpul dan membahas mengenai Georgie yang berhasil ditangkap. Mereka khawatir Georgie akan membocorkan informasi mengingat orang-orang offshore mungkin akan menggunakan segala macam cara untuk membuat Georgie membuka mulut termasuk menyiksanya. Mereka harus memastikan informasi apa saja yang mungkin diketahui Georgie. Sementara itu, para peserta yang lolos setelah melewati tes wawancara terlihat baru saja keluar dan hendak pergi ke ruangan yang lain. Si Fernando, pemuda berkursi roda, ternyata lulus. Di luar mereka melihat para peserta yang gagal hendak protes saat para staf menggiring mereka untuk keluar. Beberapa di antara mereka tidak terima dengan keputusan itu, termasuk si Alex. Namun dia tambah kebingungan. Tiba-tiba saja terjadi sebuah insiden mengejutkan. Alex bunuh Dirman dengan menjatuhkan diri dari lantai atas. Michelle dan yang lainnya sangat shock. Tak berselang lama, para staf datang untuk mengevakuasi Alex. Para staf mencoba menenangkan peserta yang lain dan berharap agar kejadian ini tak membuat mereka kehilangan fokus. Kenapa para peserta yang gagal sangat kecewa? Itu karena kesempatan untuk mengikuti kontes 3% hanya sekali seumur hidup ketika usia mereka menginjak genap 20 tahun. Ingat, hanya sekali saja kesempatan mereka bisa lepas dari kehidupan melaratnya di kota miskin itu. Jadi gimana gak kecewa kan? Setelah melewati sesi wawancara, sekarang mereka harus melewati alat pemindai pendaftaran untuk mengecek kepastian identitas mereka. Joanna menyadari sesuatu saat melihat telinga peserta yang berada di depannya. Peserta itu bernama Rafael. Joanna menyadari tentang pendaftaran palsu yang dilakukan Rafael dan berkata dia tak akan bisa lolos dari alat pemindai. Rafael bersikap pura-pura tidak mengerti, namun dia tak bisa menyembunyikan kegugupannya saat gilirannya tiba. Beberapa kali alat pindai gagal mendeteksi identitasnya, namun dia sangat lega saat alat itu berhasil mengkonfirmasi identitasnya. Dia bahkan sempat meledek Joanna ketika hendak pergi. Jadi sepertinya Rafael ini pernah ikut kontes 3% dan gagal tahun lalu. Terus dia ikut lagi tahun ini secara ilegal dengan pendaftaran palsunya. Atau bisa saja usianya masih 19 tahun atau kurang, terus dia ikutan kontes 3% dengan pendaftaran palsu. Ya, antara dua itulah kemungkinannya. Tapi kok bisa lolos ya? Nggak tahulah. Pada tes kali ini mereka hanya harus memainkan sebuah permainan yang sangat sederhana, yaitu menyusun kepingan puzzle menjadi sebuah kotak kubus.
Semua peserta akan dibagi menjadi beberapa grup. Mereka harus membuat 9 kubus dalam waktu 3 menit dan meja akan berubah merah ketika waktu habis. Jika kubus yang mereka buat kurang dari 9, itu artinya mereka gagal. Setelah menjelaskan semua peraturannya, seorang staf memberi aba-aba jika permainan akan segera dimulai. Mereka terlihat mulai menyusun kepingan puzzle itu secepat mungkin. Di saat permainan tengah berlangsung, Michelle menyadari Fernando yang kesusahan mengambil kepingan yang berada di tengah-tengah meja. Dia pun merasa tidak tega dan membantunya. Fernando sangat senang dan langsung mengucapkan terima kasih. Waktu mereka hampir habis. Michelle tampak kebingungan menyusun kubusnya yang ke-9, baru ada 8. Dan sepertinya Rafael juga mengalami hal yang sama. Di detik-detik terakhir, Rafael berlaku curang dengan mengambil kubus peserta di sebelahnya. Ezekiel yang mengawasi proses seleksi tersebut melihat jelas kejadian tadi, namun dia membiarkannya. Ellen tampak protes, namun Ezekiel hanya tersenyum puas. Karena waktu sudah habis, para staf mulai memeriksa hasil peserta. Fernando yang ingin membalas kebaikan Michelle memutuskan untuk membantunya. Dia menggabung ke-8 kubus yang dimiliki Michelle menjadi sebuah kubus dengan ukuran yang besar. Dan dengan itu, kubus yang dimiliki Michelle terhitung menjadi 9. IQ yang sangat cerdas, bukan? Michelle tampak menghela nafas lega, sementara Joanna mendapatkan hasil paling banyak dengan membuat 11 kubus. Nah, ini orang yang bikin yang lain kesusahan. Sementara orang yang kubusnya kurang dari 9 ya mereka langsung gagal dan dipulangkan. Setelah tes menyusun kubus selesai, para peserta diberikan waktu istirahat yaitu makan siang. Mereka tampak tidak suka dan membicarakan perbuatan curang Rafael tadi. Rafael yang menyadari hal itu malah menantang mereka dan mengatakan, hanya dia seorang yang berani untuk mempertaruhkan segalanya dengan melakukan apa saja agar bisa lulus. Rafael kemudian menantang seorang peserta yang bertubuh besar untuk mengatakan pendapatnya. Peserta itu menolak dan menyuruh Rafael untuk diam, tetapi Rafael terus saja berbicara omong kosong. Sehingga peserta tadi tersulut emosi dan memukul Rafael. Peserta lain yang merasakan hal yang sama juga ikut memukuli Rafael. Melihat hal itu, seorang pemuda mencoba menghentikan mereka. Tak ingin masalah ini terus berlanjut, para peserta memutuskan meninggalkan Rafael. Rafael kemudian bangkit dan terduduk sendirian. Beberapa saat setelah kejadian tadi, Joanna lalu menghampiri Rafael. Dia tahu maksud tindakan Rafael tadi. Dia pun mengajak Rafael untuk bekerja sama. Joanna yakin Rafael tidak akan mengkhianatinya, karena jika hal itu sampai terjadi, dia akan membocorkan tentang pendaftaran palsunya. Sementara itu, terlihat Ezekiel yang tengah berbincang bersama Ellen. Ezekiel berkata jika saat ini dia sedang menunggu kedatangan seseorang. Tak berselang lama, seorang wanita masuk ke ruangannya. Wanita itu bernama Dennis yang sebelumnya bertugas untuk mewawancarai Alex. Sepertinya kejadian tadi cukup membebaninya. Dia menyalahkan dirinya karena tidak meluluskan Alex, sehingga Alex memutuskan bunuh Dirman. Ezekiel memberinya pengertian, merangkul dan membawanya ke hadapan sebuah cermin. Namun tiba-tiba saja Ezekiel menenggelamkan wajah Dennis pada sebuah akuarium. Menerima perlakuan tersebut, Dennis tentu saja langsung memberontak. Ellen yang melihatnya mencoba menghentikan Ezekiel. Ezekiel kemudian melepaskan Dennis dan mengatakan jika dirinya setiap hari melakukan hal itu untuk mengingatkannya jika setiap tindakan mereka berkaitan dengan hidup dan mati. Dennis terlihat syok, begitu pula dengan Ellen, namun secara tidak terduga, Dennis malah mengucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan pelajaran yang berharga. Ellen yang melihat reaksi tak terduga dari Dennis tampak kebingungan. Selang beberapa saat setelah kejadian tadi, Cassia melaporkan jika dia sudah mendapatkan sebuah petunjuk mengenai anggota The Ghost yang menyusup. Ezekiel kemudian memerintahkan Cassia untuk mengurusnya. Tak berselang lama, seorang staf menjemput Michelle dan Bruna dan membawa mereka ke sebuah tempat. Demi menjaga kerahasiaan, mata mereka berdua ditutup dan diarahkan ke sebuah tempat. Cassia melepaskan sesuatu yang menutup mata keduanya dan mempersilahkan mereka duduk.
Kasia mendapatkan informasi jika salah satu dari anggota The Ghost yang menyusup tinggal di tempat yang sama dan orang itu adalah salah satu dari mereka. Kasia meminta agar di antara mereka ada yang mengaku karena jika tidak, keduanya akan dibunuh. Keduanya sangat panik, mereka mencoba membela diri hingga terjadi saling tuduh-menuduh. Tiba-tiba saja Ezekiel memanggil Kasia. Setelah kepergian Kasia, mereka berdua tampak kebingungan dan putus asa. Michelle lalu membisikkan sesuatu pada Bruna. Saat ini pasti sedang terjadi kesalahpahaman. Dan daripada mereka berdua mati, Michelle mengajak Bruna untuk kabur dengan cara menyerang Kasia dan merebut senjatanya. Selang beberapa saat setelah Kasia baru saja kembali, Michelle memberikan aba-aba sehingga Bruna langsung menyerang Kasia. Kasia refleks mengambil senjata dan menembak Bruna. Michelle hanya diam melihat itu karena sejak awal dia hanya berpura-pura. Karena ternyata Michelle lah penyusupnya. Cerita mengenai pacarnya Louis hanyalah karangan belaka. Dan semua kesedihannya tadi itu hanyalah akting. Dia melakukan itu demi bisa masuk dan membalaskan kematian kakaknya. Setelah kejadian tadi, Bruna pun dianggap sebagai sang penyusup. Melihat Ezekiel, Michelle berusaha menahan keinginannya untuk membunuh. Karena misinya saat ini adalah menghancurkan offshore dari dalam. Você não vai chegar perto do Ezequiel. Ezequiel que matou meu irmão. Não tem você. Deixa comigo. Cássia. Setelah kejadian tadi, Michelle diantarkan kembali ke tempat peserta yang lain berada. Jauh di lubuk hatinya, Michelle merasa sangat sedih karena kematian Bruna dan dia pun menangis. Setelah cukup tenang, Michelle turun dan kembali ke tempat teman-temannya. Fernando yang khawatir menanyakan apa yang terjadi, namun Michelle tidak mau menjawabnya. 3% bersambung. Jadi gimana ya guys? Pokoknya gini, The Ghost kan didirikan oleh orang-orang yang gagal lolos konten 3%. Nah, konten lagi kan kontes bang. Ya itu kan kau yang salah sebut, Dun. Oke, ulangi. The Ghost kan didirikan oleh orang-orang yang gagal lolos kontes 3%. Nah, mereka itu merekrut para anak-anak muda yang menginjak usia 20 tahun untuk gabung menjadi The Ghost. Dan ditugaskan untuk ikut kontes sampai lulus dan misi utama mereka adalah menghancurkan offshore dari dalam. Sampai sini ngerti kan? Lanjutkan Bang Sam. Pada episode kali ini dimulai dengan diperlihatkan sekilas flashback saat Fernando masih kecil. Tampaknya Fernando melamun ketika pemeriksaan medis tengah berlangsung. Mereka harus melewati pemeriksaan medis untuk melanjutkan ujian seleksi berikutnya. Di sana para peserta terlihat berjajar rapi menunggu antrian tiba. Fernando merasa terganggu dengan peserta di depannya yang terus menatapnya. Ia kemudian menegur peserta itu. Peserta itu menanyakan apakah Fernando orang yang dibicarakan rumor itu mengenai si cacat yang jenius. Mendengar hal itu raut wajah Fernando seketika berubah murung. Beberapa saat kemudian giliran Fernando pun tiba. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas dan menunggu hasil dari pemeriksaan. Namun lampu dari alat itu berubah merah bersamaan dengan terdengarnya bunyi alarm. Fernando terlihat kebingungan. Lalu salah seorang staf membawa Fernando untuk menjalani pemeriksaan di ruangan terpisah dengan seorang dokter. Karena lumpuh, kedua kaki Fernando terasa mati rasa. Dia bahkan tak merasakan apapun saat dokter itu menusukkan jarum di betisnya. Namun saat dokter itu menyuntikkan suatu obat di punggungnya, sesaat setelah obat itu bereaksi, Fernando bisa merasakan kakinya. Fernando sangat terkejut dan dokter itu tampak tersenyum. Dokter itu berkata jika Fernando bisa kembali berjalan dengan menjalani perawatan rutin. Mereka mempunyai obat yang sangat ampuh. Namun untuk mendapatkan itu Fernando harus lulus terlebih dahulu. Ujian seleksi yang kedua baru saja dimulai. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok memasuki sebuah ruangan terpisah. Pada tes kali ini mereka harus memecahkan sebuah kasus yang menimpa salah satu figur yang berada di sana. Mereka harus mencari setiap petunjuk yang ada karena semua itu akan saling berkaitan. Beberapa pendapat dan dugaan mulai bermunculan, namun mereka tak bisa langsung memutuskan sebelum mendapatkan bukti yang kuat. Karena jika jawaban mereka salah, mereka akan tereliminasi. Mereka kemudian mulai mencari petunjuk dengan mengecek barang-barang yang ada. Namun Theo yang ceroboh menjatuhkan sesuatu hingga pecah. Melihat hal itu, teman-temannya yang lain langsung memarahinya. Theo yang tidak terima karena dimarahi lalu memutuskan untuk tidak membantu dan malah duduk santai di samping Joanna. Sedikit penjelasan mengenai tes kali ini. Di ruangan itu terdapat 4 orang figur.
Sepasang suami istri yang kita sebut saja Jilong dan Mia sebagai tuan rumah, dan sepasang suami istri lagi, Claude dan Fanny yang datang bertamu. Mereka berempat tengah menyantap makanan bersama, namun sesuatu hal terjadi kepada Fanny. Mereka harus mengetahui apa yang terjadi pada Fanny untuk lulus ujian kali ini. Setelah cukup lama berpikir dan mengamati, Fernando mendapatkan sebuah kesimpulan. Dia menjelaskan pendapatnya itu di depan teman-temannya yang lain. Fernando menduga jika Fanny telah diracuni. Di setiap piring terdapat daging steak, namun hanya steak di piring Fanny yang diberikan saus. Terlihat figur Fanny yang tengah kesakitan, namun dia malah menghadap Jilong dan bukan suaminya Claude. Di saat kita dalam keadaan hidup dan mati, kita pasti akan teringat orang-orang yang kita cintai. Oleh sebab itu dapat disimpulkan jika Fanny berselingkuh dengan Jilong. Dan orang yang meracuninya tentu saja Mia. Terlihat dari patung Mia yang tanpa ekspresi. Mendengar penjelasan dari Fernando, teman-temannya yang lain tampak setuju dan memujinya. Marco kemudian berniat menekan tombol untuk memberitahukan jawaban mereka. Namun Rafael menghentikannya. Ia punya pendapat yang lain. Tidak mungkin para panitia menunjukkan adanya perselingkuhan dan pembunuhan di offshore. Menurutnya, Fanny bukanlah diracun, melainkan alergi terhadap perak. Dugaan itu semakin kuat saat dia menjelaskan buktinya. Jika setiap perhiasan yang Fanny pakai bukan terbuat dari perak, melainkan dari kayu. Saat itu, Fanny mungkin lupa dan malah menggunakan peralatan makan yang terbuat dari perak. Saat efeknya mulai bereaksi, Fanny merasa sesak napas. Fernando lalu menanyakan mengapa Fanny malah melihat Jilong dan bukan suaminya, Claude. Dan mengapa ekspresi Mia seakan-akan tidak berekspresi. Rafael lalu menjawab, itu karena Jilong adalah seorang dokter. Sementara Mia, Joanna berkata bahwa dia buta. Buktinya diperkuat dengan melihat meja kerja Jilong dan Mia. Pada meja Jilong terdapat sebuah lampu, sedangkan pada meja Mia tidak ada. Tanpa menunggu persetujuan, Rafael dengan percaya diri langsung menekan tombol dan mengatakan jawabannya. Ezekiel bersama dengan staf lain yang sedari tadi mengawasi tampak tersenyum puas. Jawaban mereka benar, namun tidak semua dari mereka lolos. Tak berselang lama seorang staf masuk dan mengatakan bahwa Theo tereliminasi. Mendengar keputusan tersebut, Theo langsung protes. Staf itu lalu menjelaskan bahwa Theo tidak ikut bekerja sama, sehingga diputuskan pada ujian tes kali ini mereka semua lulus dan berhak mengikuti ujian selanjutnya, kecuali Theo. Mendengarnya, mereka langsung menghela nafas lega. Eu também fez nada. Eu contribuí, galera. Fala aí, assim, a gente acertou. Eu passei também. Foi ele que... Candidato Theo, você tá eliminado. Sementara itu, terlihat Ezekiel tengah berbincang dengan Ellen. Ezekiel meminta agar Ellen mengawasi ujian tes selanjutnya bersama Alvaro. Sementara dia harus pergi karena ada kepentingan lain. Scene berpindah memperlihatkan para peserta yang tengah beristirahat. Rafael tampak menghampiri Fernando hanya untuk bersikap menyebalkan dengan meledeknya dan Fernando terlihat kesal dibuatnya. Sementara itu, Lucas yang tengah bersama Agatha menyadari jika Joanna terus menatapnya. Merasa tidak nyaman, Lucas memutuskan menghampiri Joanna dan mengajaknya berbicara. Namun Joanna tidak menjawab, dia malah mengajak Lucas untuk pergi mengikutinya. Dan mereka berdua ternyata malah bermantap-mantap ria. Tak patut, tak patut. Di tempat lain, Michelle yang melihat Fernando tengah menyendiri memutuskan untuk menghampirinya. Fernando berkata dia ingin sendirian, namun Michelle merasa bukan itu yang Fernando butuhkan, melainkan teman bicara. Fernando lalu memberitahu tentang hasil pemeriksaan dokter yang mengatakan bahwa dia bisa berjalan lagi. Michelle tampak senang, itu adalah berita baik untuk Fernando, namun Fernando justru sebaliknya. Selama bertahun-tahun dia berusaha untuk menerima keadaannya, namun setelah mendengar hal itu, Fernando menganggap usahanya selama ini sia-sia. Fernando ingin diterima di offshore dengan keadaannya atau kondisi dirinya yang saat ini. Fernando ingin membuktikan pada semua orang bahwa dia bisa meski dengan fisiknya yang kurang sempurna. Optimum pride sekali ya Fernando ini. Sesaat sebelum tes selanjutnya berlangsung, Ellen berniat berjalan-jalan keluar untuk menjernihkan pikirannya. Namun tanpa sengaja dia melihat Ezekiel pergi dengan lagak yang mencurigakan. Sedikit informasi mengenai Ellen. Seorang petinggi offshore bernama Matthius mengirimkan Ellen untuk mengawasi Ezekiel. Ellen ditugaskan untuk mencari bukti-bukti agar Matthius bisa menggulingkan kedudukan Ezekiel. Melihat Ezekiel pergi meninggalkan ruangannya, diam-diam Ellen masuk ke ruangan itu. Sementara Ezekiel terlihat mengganti bajunya dengan pakaian lusuh kemudian pergi keluar. Saat ini belum diketahui tujuan Ezekiel pergi.
Ujian selanjutnya pun akan segera dimulai. Terlihat Michelle bersama dengan peserta lain masuk ke sebuah ruangan. Mereka semua masih terdiri dari anggota kelompok yang sama seperti permainan sebelumnya, kecuali Theo yang sudah dieliminasi. Kelompok mereka berjumlah 7 orang dan di sana terdapat 6 keping koin untuk setiap peserta. Itu artinya peserta yang tak mendapatkan koin akan dieliminasi. Ujiannya sederhana namun sulit untuk dilakukan. Mereka akan diberi waktu 15 menit untuk memutuskan siapa yang akan tereliminasi. Dan jika setelah waktunya habis namun mereka belum bisa memutuskan, maka mereka semua akan tereliminasi. Rafael yang tak ingin gugur dengan seenaknya mengambil satu koin dan berkata jika koin itu miliknya. Peserta yang lain tentu saja protes. Marco lalu mengambil paksa koin yang ada di tangan Rafael. Sementara itu, Ellen masuk ke dalam ruangan Ezekiel dan menemukan sebuah ruang CCTV. Ellen menyalakan alat tersebut dan mulai mencari tahu. Dia menyadari jika beberapa kamera sudah disabotase. Ia lalu mencari keberadaan Ezekiel di beberapa tempat sampai akhirnya ketemu, meski wajahnya tidak terlihat jelas. Ezekiel entah lagi ngapain, cukup mencurigakan. Kembali pada Michelle dan yang lainnya. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk melakukan undian. Masing-masing diminta untuk mengembalikan setiap koin yang sudah diambil itu ke dalam kantung dan mengundi siapa saja yang berhak mendapatkan koin tersebut. Hal itu akan lebih adil untuk semuanya dibandingkan harus saling tuduh. Karena sebelumnya Rafael berpendapat ingin agar Fernando lah yang dikeluarkan, namun peserta yang lain tidak setuju. Marco lalu meminjam syal milik Agatha, menyobeknya menjadi beberapa bagian dan berkata siapapun yang mendapatkan sobekan yang paling pendek, maka orang itu akan tereliminasi. Ide itu mendapat penolakan dari Rafael, namun mereka sudah sepakat. Mereka pun mulai mengambil sobekan kain secara bergiliran. Si Rafael yang awalnya murung dan kesal langsung senyum sumringah karena dia mendapatkan sobekan kain yang panjang. Bagus juga ide pengundian ini, kata si Rafael. Namun saat gilirannya Joanna, sepertinya kali ini dia kurang beruntung. Dia dapat yang pendek. Itu artinya Joanna yang tidak dapat koin. Beberapa saat setelah waktunya habis, seorang staf datang ke tempat mereka. Setiap peserta yang menang dalam undian tadi mengambil koin mereka dan keluar satu persatu, dan yang terakhir adalah giliran Lucas. Sebelum itu, Lucas ingin memberikan ciuman perpisahan pada Joanna, namun Joanna menghindarinya dan pergi. Di saat itu, Lucas terkejut bukan main saat menyadari tidak ada koin lagi yang tersisa di dalam kantung. Lucas berusaha menjelaskan pada staf bahwa sebelumnya mereka sudah melakukan pengundian dan Joanna pasti mengambil koin miliknya. Namun staf itu tampak menahannya. Peraturan tetap peraturan. Siapapun yang tak memegang koin saat waktunya habis maka akan tereliminasi. Para staf yang mengawasi dari kamera CCTV mengecek rekaman ulang dan terlihat jika Joanna sejak awal hanya berpura-pura mengembalikan koin ke dalam kantung dan menyembunyikannya. Licik tapi pintar. Ué, caralho, cadê? Sua filha da puta! Calma aí, ela tá com moeda, a gente faz sorteio! Beberapa saat setelah ujian tadi, Michelle dan kawan-kawan sangat terkejut melihat Joanna yang kembali dan mereka menanyakan keberadaan Lucas. Namun dengan santai Joanna berkata bahwa Lucas tak memiliki koinnya dan itu artinya dia sudah tereliminasi. Kembali ke tempat Ellen, terlihat dia masih mengawasi kemana perginya Ezekiel. Namun tak berselang lama, Ezekiel sadar kameranya tengah menyala. Ia pun segera berlari meninggalkan buah-buahan yang dibawanya itu. Sementara itu, terlihat Michelle sedang bersama Fernando. Fernando berkata jika kursi rodanya memang sering bermasalah. Fernando masih kesal karena kejadian tadi dan juga kesal pada dirinya sendiri. Karena tadi memang kelompok mereka sempat akan mengundi Fernando untuk dieliminasi. Tapi Fernando merengek dan meminta belas kasihan pada teman-temannya. Itu yang membuat Fernando kesal. Tapi tadi memang tidak ada pilihan lain. Michelle mencoba menghiburnya. Dia berkata jika Fernando tidaklah lemah. Fernando tahu saat ini Michelle hanya tengah menghiburnya dan hanya mengatakan sesuatu yang ingin Fernando dengar. Tapi Fernando tetap senang karena masih ada yang peduli kepadanya. Mereka berdua pun tampak tersenyum. Setelah kejadian tadi, Ellen segera melaporkan hasil temuannya pada Matius. Namun pria itu berkata buktinya masih belum cukup. Dia lalu menyuruh Ellen untuk terus menyelidikinya. 3% bersambung. Di episode 1 si Rafael yang main curang. Di episode 2 si Joanna yang main curang. Tapi kalau Joanna ini lebih kecerdas sih. Keren lah pokoknya triknya. Tapi gak boleh ditiru ya guys. Lanjutkan Bang Sam, makin seru nih.
Episode 3 memperlihatkan bagaimana para peserta yang mengambil jatah makanan mereka dengan menggunakan koinnya masing-masing. Berbicara tentang koin, Joanna jadi teringat masa lalunya. Terlihat Joanna sedang memasukkan beberapa koin ke dalam sebuah tas lalu menyembunyikannya. Tak berselang lama beberapa preman datang mengejar dan menangkap Joanna. Salah satu preman bahkan berhasil menemukan tas milik Joanna. Mereka lalu berlaku kasar dan memberikannya sedikit pelajaran karena Joanna dituduh sudah mencuri pada bos mereka yang bernama Gerson. Setelah itu mereka pun pergi dengan membawa tas berisikan uang itu. Kembali ke masa sekarang, terlihat semua peserta tengah menunggu giliran untuk mengikuti tes selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, ujian kali ini masih dalam bentuk kelompok. Karena bosan menunggu, mereka pun sedikit bermain-main. Tak berselang lama, para peserta yang baru selesai mengikuti tes dan tereliminasi pun keluar. Michelle dan kawan-kawan tampak cemas dan bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Setelah melihat salah satu dari peserta yang keluar sampai-sampai terkencing di dalam celana. Sesaat kemudian, nama kelompok mereka pun terpanggil. Dennis bertugas sebagai staf pengurus tes kali ini. Dia menjelaskan bahwa tes kali ini sangat mudah. Mereka hanya harus melewati sebuah terowongan secara berkelompok dalam waktu 5 menit. Setelah mereka masuk, pintu pun tertutup dan waktu mulai berjalan. Di sana sangat gelap. Mereka mulai berjalan perlahan dengan hati-hati. Agatha berkata seperti mendengar suara mendesis. Tanpa mereka sadari, suara itu berasal dari sebuah pipa yang mengeluarkan semacam gas. Tak lama setelah itu, mereka semua seperti mendengar suara bisikan dan mulai berhalusinasi. Eileen yang mengawasi ujian tersebut menanyakan apa yang terjadi pada mereka. Melihat para peserta tiba-tiba merasa cemas dan ketakutan. Ezekiel lalu menjelaskan ujian kali ini. Para peserta harus melewati sebuah terowongan yang penuh dengan gas ek-ek-ek yang menyebabkan halusinasi. Halusinasi itu berupa ketakutan atau paranoid mereka. Hanya peserta yang berhasil mengatasi ketakutannya yang layak untuk bergabung di offshore, ucap Ezekiel. Joanna terlihat berusaha melawan ketakutan dan rasa bersalahnya hingga berhasil menjadi orang pertama yang melewati terowongan itu. Namun dia belum bisa lulus jika tidak bersama dengan kelompoknya. Joanna pun lalu mengamati sekitar dan langsung tahu penyebab halusinasi ini muncul karena adanya gas. Dia berjalan kembali ke arah teman-temannya dan berusaha menyadarkan mereka. Joanna pun mencoba membawa beberapa temannya satu persatu ke ujung terowongan meski dengan cara sedikit kasar. Dia bahkan menyeret kaki Agatha karena perempuan itu tak kunjung sadar, hingga hanya tersisa Raphael. Joanna berusaha membujuk Raphael, meski di dalam pikirannya Joanna juga sedang berusaha melawan ketakutannya. Untungnya mereka berdua berhasil sampai meski di detik-detik terakhir, almost. Dan ketika pintu terbuka, Dennis menyambut mereka dengan mengucapkan selamat. Mereka akan diantar ke asrama untuk mengikuti tes selanjutnya. Sementara itu, Ezekiel yang menonton hasil ujian tadi langsung meminta Cassia untuk mencari tahu segala hal mengenai Joanna. Eileen yang berada di ruangan yang sama terlihat mengomentari ruangan Ezekiel. Dia bertanya mengapa di sana tidak ada satupun foto. Bahkan foto istrinya yaitu Juliana pun tidak ada di sana. Ezekiel tampak tidak suka dengan pertanyaan itu dan hanya menjawab singkat. Para peserta yang berhasil lulus tes tadi terlihat mulai memasuki asrama sederhana dan di setiap kamar terdapat beberapa ranjang bertingkat. Kondisi Agatha setelah melewati tes tadi tak kunjung membaik. Dia masih terlihat cemas dan menggigil ketakutan. Namun Alvaro, salah satu staf, mengatakan kondisinya akan pulih setelah tidur selama beberapa saat tanpa memberikan tindakan medis apapun. Michelle protes, namun Fernando mencoba menenangkan Michelle. Fernando lalu menanyakan tentang apa yang dilihat Michelle saat di terowongan. Dia tidak bermaksud menguping, namun dia mendengar Michelle mengatakan sesuatu tentang saudaranya. Michelle terlihat enggan menjawab dan malah mencium Fernando. Waduh, Fernando menang banyak. Di kamar para peserta terlihat Marco, Raphael dan satu peserta yang lain tengah memperbincangkan beberapa hal sampai akhirnya Raphael menanyakan tentang apa yang Joanna lihat ketika di terowongan. Namun Joanna tetap bersikukuh dengan mengatakan ia tidak melihat apa-apa. Scene lalu berpindah memperlihatkan kelanjutan flashback Joanna. Joanna terlihat sedang bersembunyi sembari mengawasi para preman sebelumnya yang baru saja keluar dari sebuah rumah.
Ketika para preman itu sudah pergi cukup jauh, Joanna menyelinap masuk melalui jendela. Ternyata dia berniat mengambil kembali tas berisikan uang koin miliknya, dan tak hanya itu, Joanna juga mengambil sebuah pistol dari dalam laci. Namun saat Joanna hendak keluar, sebuah suara mengagetkannya sehingga Joanna refleks melepaskan tembakan. Dia sangat terkejut saat mengetahui seseorang yang terkena tembakannya adalah seorang anak kecil, yaitu anaknya si Gerson. Kembali ke masa sekarang, tampak Joanna yang terbangun di tengah malam karena bermimpi buruk. Tanpa sengaja dia seperti melihat sebuah bayangan, lalu mengikutinya, namun tak ada seorang pun di sana. Joanna kemudian pergi ke toilet dan membasuh mukanya. Joanna berusaha menjernihkan pikiran karena berpikir mungkin saja efek dari gas itu masih tersisa. Tapi bayangannya kembali muncul. Dia melihat seorang anak laki-laki yang mati tertembak olehnya. Sepertinya Joanna merasa sangat menyesal dan dia pun meminta maaf pada anak itu. Namun tiba-tiba saja Agatha keluar dari dalam bilik toilet tersebut dan langsung menerjang Joanna. Sepertinya mental Agatha masih terganggu. Dia menyerang Joanna dengan mencekiknya. Joanna mencoba melepaskan diri, namun cekikan Agatha cukup kuat sehingga membuatnya kesulitan bernafas. Raphael yang sempat melihat kepergian Joanna dan mengikutinya melihat hal tersebut. Namun dia tampak ragu untuk menolong karena mau bagaimanapun, hanya Joanna yang mengetahui rahasianya. Kematian Joanna akan menjadi sebuah keuntungan baginya. Namun meski begitu, Raphael memutuskan untuk menolong Joanna. Tanpa rasa bersalah, Agatha langsung pergi setelah melepaskan Joanna. Cewek memang misterius guys. Sementara itu, Ezekiel yang terlihat tengah berjalan di koridor tiba-tiba mendapatkan sebuah pelukan dari seorang anak laki-laki yang bernama Augusto. Ezekiel tampak sangat terkejut dan bertanya mengapa Augusto berada di sana. Dan anak itu menjawab jika dirinya merasa lapar. Setelah mendengar hal itu, Ezekiel segera membawa Augusto ke ruangannya dan memberikannya makanan. Anak itu memakannya dengan sangat lahap. Dia bahkan menghabiskan makanan milik Ezekiel. Untuk saat ini, kita belum diberitahu apakah Augusto adalah anaknya Ezekiel atau bukan. Ezekiel berkata jika saat ini dia tak bisa mengunjungi Augusto sesering dulu karena saat ini dia sedang diawasi. Pria itu juga meminta agar Augusto tak lagi datang ke sana untuk menemuinya. Setelah itu, Ezekiel memberikannya sebuah hadiah. Hadiah itu berupa kacamata, membuat anak itu tampak sangat senang. Scene kembali memperlihatkan masa lalu Joanna. Tak berselang lama setelah kejadian penembakan tak disengajanya tadi, Joanna segera pergi menemui seorang wanita paruh baya bernama Valeria untuk meminta bantuannya. Joanna ingin agar Valeria membantunya agar bisa mendaftar tes 3% tahun ini. Sebelumnya Joanna belum pernah mendaftar karena hanya anak yang memiliki orang tua atau wali yang bisa mendaftar tes 3%. Joanna memohon karena kalau tidak ia mengatakan ada orang-orang yang akan membunuhnya. Karena tidak tega, Valeria memutuskan untuk membantu Joanna meski Joanna belum memberikannya penjelasan. Valeria lalu menggunakan sebuah alat pada Joanna dan hasilnya tidak terdeteksi informasi apa-apa. Namun setelah dia menanamkan sebuah chip di belakang telinga Joanna, alat itu langsung memunculkan sebuah data diri seseorang. Valeria berkata jika data itu milik seorang gadis bernama Joanna yang telah mendaftar 3%, namun sayangnya gadis itu sudah mati. Oh, jadi Joanna bukan namanya ya. Berarti si Raphael juga namanya bukan Raphael. Setelah operasi kecil itu selesai, Joanna mengucapkan terima kasih dan Valeria menyuruhnya untuk beristirahat. Singkatnya, kabar mengenai anak yang dibunuh oleh Joanna yaitu anaknya Gerson beredar dengan sangat cepat bahkan sampai di telinganya Valeria. Saat Joanna tersadar, Valeria sudah kembali dan langsung menanyakan hal tersebut. Dia tampak sangat marah dan juga kecewa pada Joanna. Semua orang tengah memburu siapa pelaku yang membunuh anak Gerson dan cepat atau lambat Joanna pasti akan tertangkap. Maka dari itu Joanna berniat melarikan diri dengan mengikuti tes 3% untuk masuk ke offshore. Joanna berusaha menjelaskan jika itu adalah kecelakaan, namun Valeria malah mengusirnya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Joanna yang tengah terduduk sendirian. Tak berselang lama datang Raphael yang langsung menanyakan keadaannya. Joanna tidak menjawab pertanyaannya, namun dia memberitahu tentang anak kecil yang dilihatnya. Joanna sangat menyesali perbuatannya itu meski dia tidak menceritakan secara rinci kepada Raphael.
Tanpa disengaja, Rafael melihat bekas luka di belakang telinganya Joanna. Rafael tak bisa menahan tawanya. Sekarang dia tahu jika Joanna melakukan pendaftaran palsu juga seperti dirinya. Rafael lalu berkata apapun yang telah dilakukan Joanna bukanlah orang jahat. Rafael bisa merasakannya karena Joanna sudah membantunya saat di terowongan. Awalnya Rafael berpikir Joanna hanya memanfaatkannya. Tapi sekarang mereka mungkin bisa menjadi benar-benar teman. Si Rafael cukup baik juga sih. Ketika Ezekiel tengah menemani Augusto bermain, tiba-tiba saja Ellen mengetuk pintu ruangannya. Dengan cepat, Ezekiel segera menyuruh Augusto bersembunyi. Ezekiel mempersilahkan Ellen masuk. Ellen berkata dia datang karena melihat lampu ruangan Ezekiel masih menyala. Melihat ada 2 piring di atas meja membuat Ellen penasaran dan mulai melihat-lihat sekitar. Ezekiel terlihat panik, namun ia berhasil mengalihkan perhatian Ellen sehingga keberadaan Augusto tidak diketahui. Basta você checar a identidade de qualquer pessoa, o registro. O bom da nossa sociedade, a beleza dela. E pra quê? Sesaat setelah kepergian Ellen, Ezekiel segera membawa Augusto dan mengantarnya keluar. Ia meminta Augusto berjanji untuk tidak pernah datang ke sana lagi dan meminta anak itu untuk mengerti. Sementara itu, di kamar para peserta, terlihat Michelle dan Fernando yang tengah berbincang. Sepertinya setelah kejadian tadi, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Tak jauh dari sana terlihat Joanna yang masih terjaga. Dia tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu. Joanna lalu membangunkan Rafael untuk mengucapkan terima kasih. Keesokan paginya, Joanna baru saja terbangun dan hendak keluar asrama. Namun dia mendapati pintu keluar sudah tertutup tembok. Fernando yang juga melihat hal itu segera memberitahu yang lain. Joanna kemudian mencoba memeriksa sekitar dan menemukan sebuah saluran udara. Dia lalu membuka tutupnya dan mencoba meminta bantuan. 3% bersambung. Hey teman-teman Borangans, bagaimana menurut kalian tentang series kali ini? Kasih penilaian kalian dari 1 sampai 10 ya. Jangan lupa komen. See ya.